Jujur apa? Romo, kalau begitu, kalau nggak ada yang nanya ya, aku mau nanya. Aku mau memperjelas ini Romo. Soal eklesiologi. Santai, nggak usah. Diam dulu. Bukan. Salve pater Oh, salve, salve, salve. Ampio paman. Biarlah yang terakhir jadi pertama. Kamu pertama terus. Itu ada yang ejek di bawah. Nah, silakan paman. Siapa ini paman kompain siapa? Ada Kompia. teman-teman Protestan naik lah. Teman-teman Protestan silahkan. masih agak sabar ini aku. Adem aku. Mereka biasanya naik jam-jam. Jam berapa mereka naik biasanya? Kompiang. Andres, salam kenal. Dorin. Salve paman Andrea, salve sis Ami. Silahkan, ada yang mau ditanyakan silahkan. Nah, silahkan. Paman Andrea, tolong ini mic-nya dibisukan. Ya, silahkan sis Ami. Tidak, si Sami naik jadi patung dia. Dia di atas. Waduh, Ah iya, kalau iya, sekarang berkomentar daripada mereka jadi patung. Enggak, aku cuman ini aja. Kenapa teman-teman naik turun? Kenapa? Mau temani Pio? Oke, silakan. Lagu Doremi yang mana? Mesin waktu akan hilang, bintang jatuh, melukis senja. tolong ini. Jangan ada anak kecil, nanti ke Bennett kita nanti beramai-ramai ini. Paman Hedi. Aduh, tolong. Iya. Maaf. Nah, Tidak bisa mute kan? Saya mute kan nggak bisa. Jadi minta maaf Edi. siapa ini? Bro Daren, silahkan Bro Daren. Ami, yang mana? Mesin waktu, tolong ingat dirimu lagi. Mesin waktu. Doremi yang mana? Doremi. Tolong, yang berjudul tolong itu loh. Tolong. Tolong yang mana itu? Engkau tahu kah itu lagu kah? Nanti saya belajar dulu lagu. Aku tahu, aku suka. Tapi Nyanyi coba juga Romo dulu. itu nyanyiin. Tapi saya kan nggak tahu lagunya mau nyanyi Ah, bagaimana. nggak mau, Romo aja. Romo, saya Katolik belum benar-benar tentang Romo aja tuduhan lo. mengenai indulgensi. Tuduhan indulgensi. Siapa yang tuduh? Ternyata indulgensi itu engkau ambil ini tesis ke-72 Martin Luther punya ada kah ya? Atau ada? Ya 71. 71 atau 72? 71. 71. Ya baca aja. J12. Saya bingung karena Martin Luther dia mengatakan siapa yang melawan indulgensi kepausan itu anatema. Jadi saya tidak mengerti. Martin Luther membela indulgensi. Ya Romo, saya Iya, iya, bacakan. iya. Oke, nih. Jadi sebelum membahas indulgensi, kita harus tahu dulu. Ya ini ya, saya tunjukkan, saya ambil nih ya. Nih penulisnya ya, baca. Dr. Martin Luther, tahun 1. Oke, kita lihat ya. Nih, Project Wittenberg. Siapa yang menulis? Martin Luther. Ya, oke. Lah, kita lihat nomor 71. Jadi nanti kita dari 71 ini kita akan berpikir, mengapa ada orang yang justru dikutuk oleh Martin Luther? Nih ya, 71 ya. He who speaks against the truth of apostolic pardons, let him be anathema and accursed. Oke ya. Barang siapa berbicara melawan kebenaran pengampunan apostolik, biarlah ia terkutuk dan terkucil.
Ya. Nah, saya tanya, di sini tulisannya apostolic pardons. Kenapa di Indonesia jadi surat? Tolong ajari saya, apa saya ini... Saya tidak menemukan surat di sini loh, Pak. Siapa tadi yang bertanya? Kenapa di Indonesia ini kata apostolic pardons itu menjadi surat indulgensi? Saya juga bingung. Berarti ada ketidakjujuran di dalam terjemahan Indonesia. Memang sengaja mereka menipu umat. Ya, coba tanya atau tunjukkan kepada salah satu bapak pendetamu, tanya kenapa di suratnya Martin Luther nih, sekali lagi saya tunjukkan ya, ini punya Luther, ini bahkan punya Lutheran nih. Oke ya, nih dipublikasikan bukan oleh Katolik nih, oleh Work of Martin Luther nih, dipublikasikan di Philadelphia. Ini kayaknya Amerika ya. Nah, di sini ya beda. Website PGI nanti coba saya tunjukkan. Nah, di PGI nanti di websitenya di situ diganti. Nah, untuk menunjukkan ketidakjujuran dalam terjemahan ini ya, kita pegang nih, The Truth of Apostolic Pardons. Oke, tidak ada surat. Nah, sekarang Romo, saya diizinkan untuk menunjukkan yang PGI punya. Iya. Oke, baiklah. Jadi teman-teman, di PGI punya itu ada ketidakjujuran dalam penerjemahan. Mudah-mudahan mereka belum hapus ya. Saya coba lihat dulu nih. Mungkin sudah hapus, coba dibuka. Hah? Mungkin sudah dihapus, tapi coba dibuka dulu. Saya coba lihat dulu ini. Karena beberapa waktu yang lalu saya coba buka, sudah dihapus. Itu bisa jadi karena kita membahas di TikTok ini. Tidak muncul lagi yang punya PGI, Sudah teman-teman. dihapus. Lucu kan sekarang? Sudah dihapus. Waktu itu minta izin Romo. Ya. Waktu itu kita bahas terus. Sama Paman Alex pokoknya tentang terjemahan itu. Oke, 2 minggu, saya sampai buka yang sebulan. di sarapan Tiba-tiba udah dulu, dibahas. yang Sudah punya ini dihapus. Pak, Paman Delex. Saya buka dulu yang punya Pendeta Rita Wahyu ya, karena tidak ditemukan di situ. Di sini ada nih. Oke ya, kita lihat di 71 ya teman-teman. Ini juga Bu Rita Wahyu memuat lagi di sini. Apakah beda terjemahan Bu Rita Wahyu seorang pendeta? Iya, PGI menghapus, dibatasi untuk mengakses. Ke atas. Saya lucu, Ah. kenapa menghapus ya? Kesian dong. Nah, coba ya, kita lihat terjemahan Ibu Rita Wahyu. Ini juga sama, mengutip dari PGI. Buktinya apa? Biarlah orang yang berbicara menentang kebenaran. Ini apa ini? Ini penipuan loh. Coba, kebenaran surat. Nih, saya tunjukkan lagi. Tadi ada surat gak di sini? Truth of Apostolic Pardons. Mana surat? Di terjemahan Bu Rita Wahyu yang saya menilai dia mengambil dari PGI, kebenaran surat pengampunan dosa Paus, terkucil dan terkutuk. Tetapi yang mau saya katakan begini, saya baca ulang ya, coba Anda dengarkan baik-baik. Jangan sampai Martin Luther mengutuk kalian yang ngaku-ngaku sebagai pengikut Luther. Biarlah orang yang berbicara menentang kebenaran surat pengampunan dosa Paus terkucil dan terkutuk. Jadi, Martin Luther mengutuk yang menentang. Nah, selama ini yang menentang siapa coba? Silakan Romo. Ya, itu juga yang seperti di Lex omong. Kenapa PGI menghapus itu? Kan malu sendiri. Selama ini mereka telah melakukan
terjemahan yang keliru. Anggaplah mereka punya kekeliruan manusia tetapi kekeliruan kemanusiaan itu membawa dampak yang sangat besar. Bahwa umat Protestan, jemaat Protestan hidup di dalam pemikiran tentang surat pengampunan dosa Paus. Sedangkan di situ apostolic pardon tidak ada hubungan dengan surat pengampunan dosa. Ini yang jadi kesian juga ya. Begitulah situasi Indonesia. Oh, yang tadi tentang Taib. Oke, dia mungkin Katolik. Semoga teman-teman Protestan cari sumber yang benar lah. Kami saja kalau salah, uskup magisterium masih tegur lagi kami, walaupun kami imam. Persoalan di Protestan, siapa yang tegur mereka? Oke. Ada teman-teman Protestan di bawah kah? Magisterium ajaran apa ya? Oh, ada yang mulai panas tuh dari di bawah. Magisterium ajaran apa sih? Apaan sih? Naiklah. Naik sopan-sopan tuh aman sih. User 679 naiklah santai-santai. Naik. Biar jelaskan magisterium itu ajaran apa. Tiba-tiba naik nih penontonnya nih. Kamu lihat kan? Ya, itu pembohongan publik loh teman-teman. Saya cari di PGI lagi, PDF-nya nggak ada loh. Tapi saya sudah download. Ada downloadannya. mau menutupi kebohongan publik yang dilakukan. Saya download, saya simpan di Google Drive. Malam Romo mau tanya Kristus turun ke dunia orang mati buat apa? Oke, naiklah kerupuk. Kerupuk atau apa ya? Maaf ya, bukan kerupuk. Salah saya. Paman Degea, karena apa? Waktu diskusi kan kita selalu munculin pakai data mereka ya. Kalau pakai data kita, mereka bilang kita bohong gitu. Pada saat memakai data mereka itu kan ada dua kan, satu bahasa Inggris, satu bahasa Indonesia. Dikonvertkan keduanya sisinya itu. Nah, benar tadi Pemendegya bilang tidak ada kata surat. Tapi kayaknya selama sebulan mungkin. Habis itu dibahas lagi hilang sudah kehapus. Karena takut ketahui kesalahan dia. Ternyata secara tidak langsung diskusi kita ini mereka pantau juga gitu. Ya, mereka pantau, mereka baca pendeta yang Betul, betul Romo. Mantap. Oh ya, kupuk baik, kupuk. Apa kabar kupuk? Malam Romo, Yo, izin Romo bertanya. Saya mau tanya. sebentar tahan dulu. Naiklah user 679, kau naiklah, buka kamera. Oh, mau santai saya itu daripada kau type di bawah magisterium dari abad keberapa? Magisterium itu sudah dari awal memang. Kita satu contoh untuk si user. Sebentar ya, untuk user. Sebentar saya jawab pertanyaanmu. Pio, tolong bantu dulu 2 Timotius 3 ayat 14. Hanya mungkin engkau tidak user ini dia mengerti kata magisterium atau tidak, ini jadi persoalan juga. Oke. 2 Timotius 3 ayat 14, daripada kau type dari tadi naiklah supaya kita bahas tuntas toh, jangan hanya kau type di bawah magisterium. Ini yang salah satu data biblis. 2 Timotius 3 14. Namun hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Selalu mengingat orang yang mengajarkannya, magisterium. Oke, cukup satu cukup. Kalau dia mau mengerti, tidak mengerti urusan dia.
Oke, sekarang Kupuk, silakan Kupuk. Malam Romo, izin bertanya. Saya mau tahu terkait dengan Kristus pada saat dia disalibkan, mati, lalu masuk ke dunia orang mati itu. Itu dia buat apa saja ya, Romo? Oke, Mohon ini namanya pencerahan. ya misi final mesianik. Semua orang yang telah mati mendengarkan pemberitaan Injil. 1 Petrus 3, 18, 19. Yo. Teman-teman yang naik tolong mute-kan langsung. 1 Petrus 3. Kalau naik langsung mute tolong. Angkut 1 catat Petrus ayat. 3 ayat 18, 19 Romo. Yo. Sebab juga Kristus telah menderita sekali untuk dosa-dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kamu kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dihidupkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Lanjut. Kupuk, kalau engkau tanya. 20. Cukup sampai situ. Kupuk, kalau engkau tanya. Yesus buat apa? Dia pergi Pergi, ya. Yang tadi ayat tadi dia pergi baca ayat 19 dulu. Ya, engkau dengar baik-baik Kupuk. Soalnya saya tanya nanti supaya saling Baik, memahami baik. kalau tidak. Siap. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Ya, Oke. Dia pergi menginjili, mewartakan roh-roh yang ada di penjara. Oke, sekarang penjelasan lengkap di 1 Petrus 4 ayat 6-nya. 1 Petrus 4 ayat 6. Itulah sebabnya Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Oke, sudah. Supaya mereka Baik. juga mendengarkan pewartaan. pewartaan. Yohanes 5 ayat 25. Yohanes 5 ayat 25. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah dan mereka yang mendengarkannya akan hidup. Berarti Yesus harus ke sana, itu yang pertama. Pergi mewartakan sebagai misi final mesianik supaya orang-orang yang telah meninggal mendengarkan pewartaan Kristus. Injil. Dan yang percaya, yang mendengarkan suara anak Allah akan hidup. Akan hidup. Yang pertama. Yang kedua, kalau dia tidak turun ke tempat orang-orang mati, siapa yang membuka pintu kerajaan maut? Karena dia punya kunci. Wahyu 1 ayat 18. Wahyu 1 ayat 18. 1 ayat 18. Dan yang hidup aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kalau dia tidak pergi buka, kerajaan maut tidak akan bisa menyerahkan orang-orang yang ada di dalamnya. Karena dia pemegang kunci kerajaan maut. Oke. Wahyu 20 ayat 12-13. Ayat 13 langsung. Wahyu 20 Ayat 13. ayat 12. Ayat Berapa, Romo? 13 -nya. Ayat 13-nya langsung. Laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Oke, Kupuk bisa mengerti.
Bisa Romo. Terima Dua kasih alasan. Romo. Yang pertama pergi mewartakan supaya mereka orang yang mati mendengarkan pemberitaan Injil. Yang kedua, dia pemegang kunci kerajaan maut. Kalau dia tidak pergi buka, bagaimana kerajaan maut menyerahkan itu? Karena kunci ada di dia. Baik. Oke. Terima kasih Romo atas Yo. pencerahannya. Kupuk dari mana kupuk nih? Kupuk baik ini. Ada kupuk yang Dari tidak baik. Papua Romo. Wih, kalian sudah Dari jam Papua. berapa nih? Sudah mau jam 11 Jam 11 Romo. Wih, sekalian yang bertahan. Saya lihat kadang bertahan sampai jam 2, 3 pagi jadi kasihan. Kalian matahari muncul pertama tidur terlambat. Bagaimana? Iya Romo, begitu sudah. Oke. Ada yang lain kupuk? Manfaatkan. Masih ada. Saya pikir cukup Romo. Terima kasih banyak lagi. Oke. Terserah mau tema apa saya punya. Berarti saya harus panggil apa nih anak Papua nih? Mana-mana Aceh. saya Romo. Pace. Pace Papua mana Pace? Papua Selatan Romo. Itu bagaimana kalau Papua Selatan? Selatan itu bagaimana? Oke. Merauke. Merauke. Utaranya mana Merauke. utaranya? Oh, utara itu Jayapura, Merauke Selatan. Manokwari itu bagian? Papua Barat Romo. Papua Barat. Papua Barat. Oh. Oke, mantap. Kalian ini tidur terlambat, matahari muncul pertama nih. Oke, kalau masih ada yang lain silakan. Manfaatkan kalian dari jauh nih mau tidur pertama nih. Tanya semua sudah. Panggil Namek dia. Namek itu dia Romo. Namek. Namek itu apa ya Namek? Namek laki-laki. Namanya panggilan untuk laki-laki Untuk Romo. laki-laki. Oh, itu Bukan untuk semua untuk laki-laki. perempuan Namek. Kalau perempuan? Namuk. Oh, Namek, Namuk. Seperti yang Nona dan Nyong dan Nona begitu. Ah, betul Romo. Benar Romo, benar. Kalau Pace dan Mace. Pace itu tidak terlalu umum. Iya, Pace dan Pacip. Itu umum. Khusus di selatan, di Merauke begitu Romo. Kalau untuk semua Papua, Namek dan Namuk. Anda juga khusus Papua Selatan di Kabupaten Merauke Romo. Oke. Oke, sudah mengerti. Mace. Tanah Papua, mantap. Anak Papua ini pemilik Tembagapura ini. Oke, Mr. Jack. Halo, Mr. Jack. Salve Romo. Salve Jack. Engkau Ya, MC, Romo. MC Jack nih. Mohon pencerahannya ya Romo. Ini kebetulan saya nonton salah satu video di Facebook itu, yaitu tidak salah apa tuh, Calvins punya itu, Calvins Indonesia itu. Calvin. Nah, Indonesia punya di situ salah satu video di situ menerangkan bahwa menyangkut dengan tradisi baru dan tradisi lama, tapi itu saya videonya sepenggal saja. Katanya bahwa mulai perpisahan antara gereja timur dan gereja barat tidak ada. Bukan Calvin, Ortodoks kalau begitu. Ortodoks. Ortodoks antara timur dan barat itu, di situ katanya Roma Katolik menambahkan tradisi-tradisi baru. Salah satu ada 3 poin di situ saya lihat sepertinya Maria Yang mana tradisi baru yang mana? yang itu katanya di video itu menunjukkan bahwa salah 3 poin yaitu Maria dikandung tanpa noda dosa, kemudian Roh Kudus keluar dari bapaknya itu, dan kemudian menyangkut dengan api pencucian situ. Ada 3 poin. Oh, ini soal Theotokos, api purgatori, sama filioque. Betul sekali. Katanya itu adalah tradisi baru yang dibuat oleh gereja Katolik Roma. Permisahan itu lebih hanya kepada filioque, itu pun muncul kemudian. Kenapa mereka tidak mau jujur bahwa alasan yang paling utama adalah alasan politik? Ya maksudnya kalau Romo kasih pencerahan supaya kami bisa mengerti lah tujuan kami. Iya, alasan utama adalah alasan politik. Tidak ada filioque itu lahir kemudian setelah perpisahan. Perpisahan mereka keluar tahun 1054. Ini ada semua di sini yang keluar.
pemisahan gereja ortodoks. Tidak ada hubungan dengan doktrin. Ini kan yang menekankan di Filikoe. Saya bisa bantu Bapak bahwa Filioque itu sudah ada di abad keempat. Ini ada satu buku nih, Pak. Kalau nanti mau belajar soal itu, nih saya tunjukkan ya. Jadi Bapak bisa baca buku ini dan Bapak akan tahu bahwa omongan-omongan kosong mereka itu sudah dijawab di sini, Pak. Bukunya judulnya Gagasan yang Menjadi Peristiwa. Ini ditulis oleh ahli sejarah gereja yang juga salah satu dosen saya dulu. Nih Pak, dari abad pertama sampai abad ke-15 diceritakan. Nah, Bapak tadi menyinggung mengenai Filioque. Jadi gini Pak, Filioque itu tidak pernah dipermasalahkan sebelum 1054. Jadi kalau kita lihat, nih saya coba tunjukkan. Kalau saya izin ya Romo ya, boleh? Ya, silakan. Oke, saya tunjukkan ya Pak, bahwa Filioque itu sudah ada. Ya ini nanti dibahas semua nih, ada banyak, tapi saya ambil satu saja. Jadi persoalannya bukan di Filioque Pak sebenarnya. Benar kata Romo, itu di politik. Oke, sebentar saya buka halamannya dulu. Oke, nanti saya tunjukkan. Jadi saya tunjukkan saja sejak kapan Filioque itu ada, gitu ya. Dan nanti kita bandingkan mengenai mereka bilang itu baru dibuat atau baru diciptakan. Bahkan Bapak nanti kalau mengecek Konsili Ferrara Florence itu sudah selesai sebenarnya persoalan itu Pak. Dan GOI itu bukan ortodoks yang kanonik. Mereka adalah pecahan dari gereja ortodoks Yunani. Itu dulu yang harus Bapak tahu. Oh iya. Skisma itu. Skisma itu Pak, itu mohon maaf ya, ini mungkin kasar tapi saya harus ngomong. Itu bidatnya ortodoks Pak. Oh. Ya. Ini kasar tapi saya harus ngomong. Mereka itu bidatnya ortodoks. Kalau seperti ortodoks Moskow, ortodoks ekumenikal patriark, itu mereka mengenai hal yang mereka persoalkan seperti Filioque, itu kalau kita lihat mereka sekarang ini kan malah menjalin komunikasi dengan kita, gitu ya. Kemudian mereka berkunjung, ya bertemu paus misalnya, pemimpinnya ortodoks ekumenikal patriark, ya patriark Bartolomeo misalnya, atau patriark atau paus ya, istilah yang digunakan juga oleh Koptik, pausnya Koptik misalnya. Tetapi kalau yang mereka persoalkan Filioque, sebentar ya teman-teman, ini halaman berapa ya, saya agak lupa. Tapi di buku ini ada diceritakan sangat runut persoalannya. Paman Pio, halaman berapa ya, saya agak lupa. Aku lagi makan bentar. Oh, oke, lagi makan. Nah, ini ya. Jadi itu saya tunjukkan ya. Ini misalnya judulnya adalah ini ya. Ya. Oke. Kita lihat ya. Saya ambil bagian yang ada. Jadi sebenarnya yang terjadi di awal itu bukan masalah Filioque Pak, tapi itu ada kepentingan politik di dalamnya. Seorang batrik yang namanya Ignatius dan juga seorang kaisar, ya mereka punya kepentingan terutama di bagian Konstantinopel. Nah, Batrik Photius yang diangkat jadi uskup dalam waktu 5 hari itu nanti menjadi hal juga yang sangat penting untuk dibahas. Nah, munculnya Filioque itu pertama kali di Toledo, ya, karena menanggapi semi Arianisme. Aduh, ini pas dibutuhkan saya tidak menemukan halamannya. Jadi di tahun 400
50-an, Pak. Sudah ada ajaran filioque. Nah, menjadi persoalan di tahun 800 ketika Photius, ya, saya halamannya malah nggak kebuka nih. Saya jelasin aja lah. Ya, siap. Ketika Photius melakukan yang namanya konsili sendiri, sudah dia diangkat sebagai uskup hanya dalam waktu 5 hari, lalu dia kemudian mengutuk ajaran filioque, itu terjadi di tahun 800, Pak. Berarti dari tahun 400 sampai 800 itu aman-aman saja, nggak ada persoalan. Lalu nanti Bapak bisa cek Konsili Ferrara Florence, ini yang terbaru justru. Di situ sudah dijelaskan kalimat dan putra yang ada di dalam syahadat Katolik. Mereka gagal paham, berpikir dan putra itu bukan melalui. Ya, itu melalui, ya. Jadi tidak pernah, ya, orang Katolik itu memisahkan Yesus dengan Bapa. Nah, Ortodoks yang namanya Goi itu justru membuat pemahaman seperti itu, seolah-olah Yesus itu terpisah sehingga dia jadi sumber. Padahal itu berbicara mengenai kesatuan Trinitas. Seperti itu. Nanti saya tunjukkan kalau saya sudah ketemu halamannya, mungkin Pastor menjelaskan dulu lebih detail. Silakan Pastor. Oke, ya kita kembali kepada masalah politik. Dan saya menekankan kembali Konsili Florence 1431. Ketika semua delegasi Ortodoks dengan Kaisar Bizantium Yohanes ke-8 sudah bertemu semua di Florencia, Italia. Dan hasil utamanya adalah pengakuan gereja Ortodoks bahwa kepala gereja universal adalah Paus. Persoalan datang dari Ortodoks Yunani. Mereka turun ke jalan-jalan dan protes. Mereka bilang kami lebih memilih sorban Turki daripada mitranya Paus. Pada itu Konsili Florence tahun 1431 untuk menyatukan kembali Ortodoks Timur dan Katolik. Kenapa Ortodoks seperti Goi tidak mau jujur dengan fakta seperti ini? Bahwa itu urusan politik, lebih memilih sorban Turki daripada mitranya Paus. Tapi mitra tiaranya Paus. Itu namanya yang kita bilang itu pembohongan historis. Karena itu ketika penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Turki mengakhiri semua proses penyatuan karena patriarkat lebih memilih berada dalam perlindungan Sultan Turki Kemal Atatürk daripada harga diri keimanan yang satu dengan gereja Katolik. Jadi saya pikir yang bilang tradisi-tradisi itu jangan dulu percaya. Bapak Mekjak. Mereka omong tanpa bukti. Terima kasih atas pencerahannya Romo. Lalu mereka mau menyangkal Konsili Florence yang menyatukan kembali Saya sudah semua. ketemu. Yo. Ini Pak ya, saya sudah ketemu ya. Filioque yakni rumusan dalam kredo yang diperkenalkan di Barat setelah abad ke-5. Sekarang kita tanya nih ya. Terjadi skisma timur itu tahun berapa, Pak? 1054. Kalau abad ke-5 tahun berapa kira-kira, Pak? 500-an kan? 400-an. Berarti hampir 500 tahun ini nggak pernah dipersoalkan. Kenapa sekarang Goi yang notabene dia pecah dari Yunani tahun 1925 ini mempersoalkan ini? Coba. Artinya Ortodoks juga mereka saling ada perpecahan juga, mereka saling. Waduh. Parah sekali. Contohnya Itu secara tidak langsung seperti itu ya. Ortodoks Moskow sama Ortodoks Ukraina. Penyerangan Rusia ke Ukraina
Apa kata Patriarkat Moskow? Nggak bisa omong banyak-banyak. Karena agama ada di bawah urusan politik, jadi susah. Dana itu Om. Ya, paham. Mana ada suara kenabian dari Patriarkat Moskow ketika Rusia menyerang Ukraina? Kalau dia benar-benar bukan jalur politik. Ya. Jadi tidak usah jajan ke sana tuh, kalian Katolik-Katolik itu. Data itu viral juga ya, FYP juga ya. Pernyataan para ormas romo-romoan itu yang lagi cosplay patriakan itu. Malah Takut Tadi saya- takut jemaat hilang lah. Betul Romo. Tadi saya ngomong, jadi supaya kalian tahu saya selalu ngomong by data ya. Tadi saya ngomong, GOI itu berdiri 1925. Ini saya ambil dari website mereka, Gereja Ortodoks Indonesia. Kita baca sampai di munculnya 1925. Kita baca. Gereja Kristen Ortodoks sejati Yunani terdiri dari orang-orang Kristen Ortodoks, para klerus dan umat awam dari gereja Autocephalus Yunani dan patriark ekumenis di Yunani yang tidak menerima perubahan kalender pada tahun 1924 yang tidak kanonik dan dilakukan dengan sewenang-wenang, dan mereka memulai perjuangan melawan paham ekumenisme, yaitu paham dan usaha melakukan perpaduan yang progresif antara ortodoksi dengan berbagai aliran kepercayaan dan agama-agama lain. Catat dulu, mereka pecah dari ortodoks Yunani karena kalender. Karena ortodoks Yunani menggunakan kalender Julian baru. Sementara ortodoks Yunani yang ada embel-embel sejatinya menggunakan kalender Julian lama. Oke, kita baca. Sejak 1925, tepat saya ngomong ya. Komunitas Kristen Ortodoks ini menamakan dirinya Kristen Ortodoks sejati untuk membedakan dari mereka yang telah menerima perubahan kalender. Jadi guys, ini perpecahan paling konyol menurut saya, karena kalender pecah, ya, yaitu para klerus dan umat awam penganut kalender baru dari gereja negara Yunani. Sudah jelas ya, saya tidak ngomong asal-asalan. Silakan Pastor. Silakan ada yang mau